Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Serajawan Channel yang membahas kisah seputar pahlawan nasional. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu masyarakat Islam pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Zaman itu merupakan zaman peralihan, artinya kebiasaan hidup pada abad ke-19 yang sudah berlalu ternyata masih berlaku. Pandangan dan kebiasaan pada abad ke-20 yang merupakan zaman baru sudah mulai tampak dan berkembang dalam masyarakat. Pada zaman itu bangsa Indonesia masih hidup dalam zaman penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia hidup menderita, lebih-lebih umat Islam Indonesia waktu itu. Pihak penjajah baik Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris maupun Perancis semuanya bersikap menentang dan menahan perkembangan agama Islam di Indonesia. Spanyol dan Portugis secara tegas menentang perkembangan Islam di Indonesia. Kedatangan kaum penjajah di Indonesia menyebabkan perkembangan Islam tersendat-sendat. Keadaan seperti itu mudah kita mengerti kalau kita mempelajari sejarah. Sejak abad ke-15 sudah ada perselisihan antara Eropa yang beragama Nasrani dan Timur Tengah yang beragama Islam. Pada waktu itu bangsa Spanyol mendesak kekuasaan Islam yang berada di negaranya sejak abad ke-8. Orang Spanyol menamakan masuknya kekuatan Islam ke negerinya sebagai conquista. Sementara itu, serangan balik orang Spanyol yang menyebabkan orang Islam mengundurkan diri dari Jazirah Iberia dinamakan Reconquista. Semangat Reconquista yang memusuhi agama Islam terus dilanjutkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang menjelajahi samudra dan menguasai berbagai wilayah di Asia. Peperangan antara Portugis melawan berbagai kerajaan Indonesia seperti Aceh, Demak nampak sekali mempunyai dasar pertentangan ekonomi dan agama. Penjajahan Belanda baik pada zaman Kompeni atau VOC tahun 1602 sampai dengan 1799 maupun zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1800 sampai dengan 1942 memang agak berbeda dengan penjajahan Spanyol dan Portugis. Penjajahan Belanda lebih mementingkan segi ekonomi dan tidak terlalu menghiraukan segi kehidupan agama. Meskipun demikian, penjajahan Belanda selalu mencurigai masyarakat Islam. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah masyarakat Islam selalu menentang penjajahan Belanda. Peperangan melawan Belanda selalu dipimpin oleh tokoh Islam, mulai dari penyerangan pasukan Mataram di bawah Sultan Agung, perang di Banten dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa, perang di Sulawesi Selatan dipimpin Sultan Hasanuddin, sampai dengan perang Paderi, perang Diponegoro, dan perang Aceh. Kesemuanya didukung oleh kekuatan masyarakat Islam. Oleh karena itu Belanda selalu bersikap hati-hati terhadap masyarakat Islam dan secara tidak langsung menahan perkembangannya. Dengan berbagai jalan, pemerintahan Belanda berusaha melemahkan kekuatan masyarakat Islam, di antaranya melalui jalur pendidikan. Kepada anak Indonesia yang belajar di sekolah Belanda ditanamkan rasa tidak akrab terhadap agama Islam yang sudah dipeluk oleh leluhurnya selama beberapa abad. Pemerintah Belanda tampak ingin memisahkan generasi muda kita dari kebudayaan bangsanya dan dari agama Islam. Di sekolah pemerintah tidak diajarkan pendidikan agama Islam. Akan tetapi usaha pemerintah Belanda itu tidak berhasil. Orang tua murid di luar pelajaran sekolah biasanya mengirimkan anak-anak ke pengajian atau mendatangkan guru ngaji ke rumah. Namun keadaan masyarakat Islam pada abad awal 20 tidak memuaskan. Pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya belum maju. Haji Fahrudin sebagai murid Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa umat Islam pada awal abad ke-20 tidak maju dan mengalami kemandekan. Umat Islam Indonesia mengalami keadaan formalisme, artinya masyarakat hanya berpegang pada ujung lahir dan tidak menjalankan maksud dan makna yang ada di dalam peraturan dan ketentuan itu. Pada akhirnya, sering terjadi ketidakcocokan dalam kehidupan baik perorangan maupun masyarakat. Haji Fahrudin mengatakan pula bahwa tidak terdapat sinar kebesaran dan cemerlangan dalam masyarakat pemeluk agama Islam di Indonesia waktu itu. Misalnya kehidupan umat Islam di Indonesia serba susah, ekonominya tidak maju, pendidikannya terbelakang, dan kehidupan sosial budayanya tidak membesarkan hati.
Akibatnya penjajahan itu memiskinkan bangsa Indonesia, terutama umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Penyebab lainnya juga karena umat Islam Indonesia belum atau tidak sepenuhnya menanggap api Islam yang sebenarnya. Pada waktu itu tampak bahwa jiwa dan semangat masyarakat Islam belum menjalankan ajaran Islam. Dalam masyarakat Islam Indonesia belum tampil memimpin yang mampu memberikan petunjuk yang benar. Masih banyak kebiasaan dalam masyarakat yang sebenarnya tidak cocok, bahkan bertentangan dengan semangat Islam. Misalnya masih banyak anggota masyarakat yang pergi ke makam atau kuburan dengan maksud memuja-muja dan menyelamatkan serta mengharapkan keuntungan duniawi. Padahal dalam ajaran Islam tujuan berziarah ke kubur ialah untuk mendoakan agar para arwah memperoleh kehidupan tenang, untuk mengingatkan akan kehidupan nanti di akhirat. Jadi makam itu merupakan nasihat bagi para peziarah agar selalu bertawakal kepada Allah SWT. Pada waktu masyarakat masih menganggap kitab suci sebagai jimat penangkal bala seperti pencurian, penyakit, dan gangguan keamanan, seharusnya umat Islam membaca dan mempelajari kandungan isi kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu berisi petunjuk untuk diamalkan umat Islam dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dalam masyarakat, terutama di kalangan terpelajar, ada anggapan bahwa agama Islam waktu itu selalu disamakan dengan kemunduran, kemiskinan, dan keterbelakangan. Penilaian seperti itu akibat penjajahan Belanda selama ratusan tahun yang telah berhasil memasukkan rasa kebelandaan dalam diri sebagian bangsa kita. Juga ditanamkan rasa serba kebedaan atau materialisme dan nafsu hidup kemewahan, konsumerisme. Sebagian bangsa Indonesia termakan pada gosokan kaum penjajah itu sehingga mempunyai pandangan keliru terhadap sesama bangsanya yang memeluk agama Islam. Bersyukurlah bagian besar kaum terpelajar kita menyadari tipuan dari penjajah itu. Mereka tidak terpancing oleh suara yang mengecilkan hati itu. Mereka menolak pandangan penjajah dan tetap mengagungkan budaya dan agama Islam. Kalangan umat Islam Indonesia pada sekitar tahun 1900 belum sepenuhnya melaksanakan agama Islam. Masih ada yang keliru. Misalnya di kalangan anak muda, ada yang beranggapan bahwa menjalankan perintah dan kewajiban agama baru akan dilaksanakan kalau sudah tua atau sudah pensiun. Pendapat seperti itu tidak tentu benar. Setiap muslim sejak masih anak-anak harus sudah dilatih dan dibiasakan menjalankan syariat agama. Pada awal abad ke-20 tidak ada persatuan di antara kekuatan masyarakat Islam. Pesantren yang ada berjalan sendiri-sendiri, tidak ada hubungan dan ikatan di antara mereka, padahal agama Islam menganjurkan silaturahmi dan persatuan. Di Indonesia waktu itu terdapat banyak kiai dan guru agama dengan ilmu dan akhlak tinggi. Mereka mengajar di pesantren. Para santri berdatangan menimba ilmu agama di pesantren. Akan tetapi jarang sekali ada kiai yang sengaja berdakwah di antara masyarakat kebanyakan. Belum terlihat kegiatan kiai yang mendatangi murid-murid dan masyarakat untuk membimbing umat. Akibatnya masyarakat kurang memperoleh syiar dan penerangan agama. Pada masa peralihan abad ke-19 menuju abad ke-20 masih banyak yang perlu diperbaiki dalam kehidupan umat Islam agar sesuai dengan tujuan agama Islam yang sebenarnya. Masyarakat seperti redup dan terlena dalam suasana lingkungan penjajahan. Yang menekan itu, kehidupan masyarakat Islam menunjukkan belum ideal. Misalnya keadaan tempat ibadah yang tidak mengusirkan hati, bangunannya sudah kuno dan kurang terawat, kolam untuk mengambil air suci yang semestinya bersih tampak kotor, kurang memperhatikan persyaratan kebersihan dan kesehatan. Jamaah pun kurang menunjukkan sikap yang sesuai dengan anjuran agama, misalnya kurang memperhatikan kerapian pakaiannya, perlengkapan ibadahnya, dan suasana bangunannya. Mungkin di antara jemaah itu ada yang berketuk hatinya untuk memperbaiki keadaan itu, akan tetapi kemauan perorangan yang terpendam itu tidak cukup mampu mengadakan perbaikan. Kumpulan atau organisasi yang bersama-sama melakukan perbaikan, namun justru organisasi itu yang tidak kunjung lahir karena tidak ada pemimpin yang sanggup menggerakkannya. Jadi selama berpuluh tahun umat Islam Indonesia hidup dalam keadaan beku, terlena, tanpa dinamika atau jumud. Dalam alam jumud, akal atau pikiran sehat tidak sempat muncul. Sebaliknya, dalam masyarakat justru berkembang yang merugikan seperti tahayul, bid'ah, kufurat, dan syirik. Bid'ah adalah penemuan baru, hal baru yang biasanya diadakan, tapi merupakan penyimpangan dari yang lazim dilakukan dan disetujui merupakan sunnah, menurut sunnah. Jadi bid'ah itu tidak membawa manfaat,
Tahayul adalah kepercayaan terhadap bayangan yang tidak benar. Orang bertahayul artinya mempercayai khayalan, bayangan, atau fantasi yang sebenarnya tidak ada dan hanya diangankan saja. Tahayul akan membuat manusia selalu ketakutan dan khawatir serta mendatangkan penyakit dan gangguan jiwa. Tahayul itu memperlemah jiwa dan raga. Khurafat adalah jenis tahayul yang merugikan keimanan seorang. Apabila dililit oleh bid'ah, tahayul, dan khurafat, orang tidak dapat lagi berpikir jernih dan sehat. Pada akhirnya imannya goyang. Orang akan terjerumus pada syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu dosa yang besar tidak terampuni dalam agama Islam. Masyarakat yang dihinggapi bid'ah, tahayul, kufurat, dan syirik akan menjadi masyarakat lemah, tidak berdaya, dan tanpa vitalitas. Demikianlah keadaan masyarakat Islam di Indonesia pada masa hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sungguh memprihatinkan. Masyarakat pun menanti datangnya pemimpin yang mampu membimbing ke arah kebaikan dan kesejahteraan dan kesentosaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembela bangsa sejati telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya pasti.